Selamat siang, Prof. Selamat siang semuanya. Selamat siang, teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan ruang vektor umum. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Doan Inupan Fardian Siregar dengan NIM 220553134 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu Introduction to General Vector Space, yang kedua Subspace of a Vector Space, yang ketiga Linear Independence and Basis. Yang pertama itu vector space. Jadi misalkan V adalah himpunan tidak kosong dari elemen-elemen yang disebut vektor. Kita mendefinisikan dua operasi himpunan V, penjualan vektor dan perkalian skalar. Skalar adalah bilangan real, misalkan U, V, dan W adalah vektor-vektor pada himpunan V. Himpunan V disebut ruang vektor jika memenuhi atau mengikuti 10 aksioma. Yang pertama, penyebelahan vektor U plus V juga dalam ruang vektor V. Umumnya dalam matematika kita dapat menyatakan bahwa kita memiliki penutupan di bawah penambahan vektor ini jika properti berlaku. Yang kedua, hukum komutatif, yaitu U tambah V sama dengan U, V tambah U. Yang ketiga, hukum asosiatif, di mana dalam kurung U plus V ditambah W sama dengan U tambah V tambah W. Yang keempat, elemen netral. Ada vektor yang disebut vektor 0 di V dilambangkan dengan 0. U plus 0 sama dengan U untuk setiap vektor U dalam V. Next, aditif terbalik. Untuk setiap vektor U dan vektor U minus U yang memenuhi sama dengan U plus minus U sama dengan 0. Jadi misalkan K adalah skalar nyata, maka KU juga dalam V. Kita dapat menyatakan bahwa kita memiliki penutupan dalam skalar perkalian jika aksioma dipenuhi. Yang ketujuh, hukum asosiatif untuk perkalian skalar. Misalkan K dan C adalah skalar nyata, maka K dikali C kali U sama dengan KC dikali U. Yang ke-8, hukum distributif untuk vektor. Misalkan K adalah skalar nyata, maka K dikali dengan U plus V sama dengan KU plus KV. Yang ke-9 yaitu hukum distributif untuk skalar. Jadi misalkan K dan C adalah skalar nyata, maka K plus C dikali U sama dengan KU plus CU. Yang ke-10 adalah elemen identitas. Untuk setiap vektor U dan di V, kita memiliki satu U sama dengan U. Next yaitu example of vector space. Himpunan matriks M22 yang semuanya matriks berukuran 2 dikali 2, di mana matriks penjumlahan dan skalar perkalian didefinisikan pada bab 1 membentuk ruang vektor sendiri. Kita misalkan U, A, B, C, D, V, vektor V, E, F, G, H, dan W, I, J, K, L. Tunjukkan bahwa PT, himpunan polinomial berderajat N atau kurang, adalah ruang vektor. Maka solusinya adalah kita perlu memeriksa semua 10 aksioma dengan elemen atau vektor polinomial dari ruang ini yang memiliki bentuk polinomial umum. PT sama dengan C0 plus C1T plus C2T kuadrat sampai CNTN kuadrat sampai CNTN. QT sama dengan D0 plus D1T plus D2T kuadrat sampai dengan DN Tn kuadrat pangkat N, dan RT sama dengan E0 plus E1T plus E2T kuadrat sampai ENT pangkat N. Yang pertama yaitu menambahkan dua vektor atau dua polinomial. PT plus QT sama dengan C0 tambah C1 tambah C2T kuadrat sampai CNTN ditambah dengan D0 ditambah dengan D1T ditambah D2T kuadrat sampai dengan DNTN. Yang ini merupakan PT dan yang ini merupakan QT. Sehingga menghasilkan C0 plus D0 plus C1 tambah D1 dikalikan dengan T ditambah C2 plus D2 dikalikan dengan T kuadrat sampai dengan Cn plus Dn pangkat dikalikan dengan T pangkat N.
Oleh karena itu, himpunan PT dari polinomial berderajat n atau kurang adalah vektor ruang. Next yaitu basic properties of general vector space. Kita misalkan V adalah ruang vektor dan K adalah skalar nyata. Kemudian kita memiliki yang pertama A, untuk setiap skalar nyata K, kita memiliki K0 sama dengan 0, di mana 0 adalah vektor 0. Yang kedua atau B, yaitu untuk bilangan real atau 0, dan setiap vektor U di V kita memiliki 0U sama dengan 0. Yang C, yaitu untuk bilangan real 1 dan setiap vektor U dalam V kita memiliki minus 1U sama dengan min U sama dengan U. Jika KU sama dengan 0, maka K adalah skalar nyata dan U dalam V, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Perlu dibuktikan K0 sama dengan 0 dengan menerapkan aksioma 4 di atas. U plus 0 sama dengan U. Kita peroleh K0 sama dengan K dikali dengan 0 plus 0. Sama dengan K0 tambah K0 menerapkan aksioma 8 yaitu K dikalikan dengan U plus P sama dengan KU KV. Menambahkan K0 kedua sisi ini, K0 sama dengan K0 plus K0 memberikan K0 ditambah dengan minus K0 sama dengan 0. Next yaitu 3.2 yaitu subspace of a vector space. Example of vector subspace. Misalkan V adalah ruang vektor dan S adalah himpunan bagian tak kosong dari V. Jika himpunan S memenuhi semua 10 aksioma, ruang vektor terhadap penjumlahan vektor dan perkalian skalar yang sama dengan V, maka S juga merupakan ruang vektor. Kita katakan S adalah subruang dari V. Suatu himpunan bagian tak kosong atau S dari ruang vektor V disebut subruang dari V. Jika juga ruang vektor terhadap penjumlahan vektor dan perkalian skalar yang sama dengan V. Kita dapat mengilustrasikan pada gambar 3.3. Perhatikan perbedaan antara ruang dan subset. Subset hanyalah satu set spesifik dari elemen yang dipilih dari V. Suatu subset juga harus memenuhi 10 aksioma ruang vektor menjadi disebut subruang. Biarkan V menjadi himpunan R2 dan penjumlahan vektor dan perkalian skalar definisikan sebagai normal. Biarkan himpunan S menjadi elemen tunggal 0. Yang dapat hal ini adalah asal. Tunjukkan bahwa S adalah subruang dari V. Kita tahu dari bagian terakhir pada R2 adalah ruang vektor dan juga mengandung titik asal 0. Ini berarti bahwa himpunan S yang mengandung elemen tunggal 0 adalah himpunan bagian tak kosong dari V. Penjumlahan vektor dan perkalian skalar dalam himpunan ini didefinisikan sebagai 0 plus 0 sama dengan 0 dan K0 sama dengan 0, di mana K adalah skalar. Dengan memeriksa 10 aksioma dari bagian terakhir, kita dapat menunjukkan bahwa himpunan S juga merupakan ruang vektor. Kita diminta untuk melakukan ini dalam latihan 3.2, oleh karena itu menurut definisi, kita menyimpulkan bahwa S adalah subruang dari V sama dengan R2. Kita dapat mempresentasikan ini secara grafis pada gambar 3.4. Revision of linear combination. Kombinasi linear menggabungkan dua operasi dasar aljabar, linear, vektor, penjumlahan, dan perkalian skalar. Dalam bab terakhir ini, kita akan memperkenalkan kombinasi linear di Rn. Misalnya kita memiliki U sama dengan K1E1 plus K2E2, K3E3 sampai Kn En, di mana K adalah skalar, yang merupakan kombinasi linear dari vektor satuan standar E1, E2, dan En. Demikian pula untuk ruang vektor umum, kita mendefinisikan kombinasi linear sebagai, kita misalkan V1, V2 sampai Vn menjadi vektor dalam ruang vektor. Jika sebuah vektor X dapat menjadi diekspresikan sebagai X sama dengan K1V1 plus K2V2 sampai Kn Vn, di mana K adalah skalar, maka kita katakan X adalah kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai Vn. 3.2.3 Revision of spanning set. Jika setiap vektor dalam V dapat dihasilkan oleh kombinasi vektor linear V1, V2, V3, dan Vn, maka vektor-vektor ini merentang dan menghasilkan ruang vektor. Kita dapat menulis sebagai span V1, V2 sampai Vn. Contoh, misalkan M22 adalah ruang vektor dari matriks 2x2, pertimbangan
Pada matriks A ya 1, minus 1, 1, 2. Yang B 0, 2, 0, min 1. Dan yang C 0, 1, 5, 2. Tentukan apakah matriks D 1, 2, minus 4, minus 2 berada dalam rentang A, B, dan C. Solusi. Kita perlu menyelesaikan kombinasi linear K1A plus K2B plus K3C sama dengan D. K1A tambah K2B tambah K3C sama dengan K1, di mana A adalah 1 minus 1, 1, 2, sehingga nanti akan menghasilkan K1 minus 1, K1 minus K1, K1 2 K1, gitu ya, 0 2 K2, 0 minus K2, 0 K3, 5 K3, 2 K3, sehingga K1 minus K1 plus 2 K2 plus 3K, K1 plus 5 K3, 2 K1 minus K2 plus 2 K3, sehingga menghasilkan matriks D itu 1, 2, minus 4, minus 2. Persamaan entry dari matriks yang diberikan, di mana K1 sama dengan 1, minus K1 plus K2 K2 plus K3 sama dengan 2, K1 plus 5K3 sama dengan minus 4, dan 2K1 minus K2 dan 2K3 sama dengan minus 2. Kita memiliki K1 sama dengan 1. Tetapi bagaimana kita akan menemukan K2 dan K3? Maka substitusi K1 sama dengan 1 ke persamaan ketiga, yaitu K1 plus 5K3 sama dengan 4, menghasilkan 1 plus 5K3 sama dengan minus 4. Maka memberikan K1 sama dengan minus 1. Kita substitusi K1 sama dengan 1 dan K3 sama dengan minus 1 pada 2K1 minus K2 plus 2K3 sama dengan min 2. 2 dikali 1 dikurang K2 plus 2 dikurang plus 2 dikali 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Maka minus K2 sama dengan minus 2. Maka K sama dengan 2. Oleh karena itu kita telah menemukan skalar K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 2, dan K3 sama dengan 1 yang memenuhi. Sehingga K1A plus K2B plus K3C sama dengan A plus 2B min C sama dengan D. Oleh karena itu D termasuk pada rantang ABC, karena D dapat dibuat dengan kombinasi linear dari ABC. 3.3 Linear Independence and Basis. Kita akan membahas istilah independensi linear dan basis selama bab 2 ini, menggunakan contoh ruang Euclidean Rn. Linear independence. Kita katakan vektor V1, V2, V3, dan Vn dalam V bebas linear, salah satunya skalar real K1, K2, K3, dan Kn yang memenuhi. K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 sampai Kn Vn adalah 0. Adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan Kn sama dengan 0. Kita masuk ke contoh, yaitu A sama dengan 1, 0, 0, 1, dan B adalah 0, 2, 2, 0. Kali ini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa matriks A dan matriks B bebas linear. Solusi. Bagaimana kita akan menunjukkan matriks A dan B bebas linear? Diperlukan untuk menunjukkan bahwa KA plus CB sama dengan 0. Benar hanya jika skalar A sama dengan C sama dengan 0. Misalkan, K dan C adalah skalar. Maka dengan menerapkan definisi di atas pada matriks-matriks ini dengan 0, maka matriks 0 sama dengan 0, 0, 0, 0, sehingga kita memiliki KA plus CB sama dengan K, dikalikan dengan matriks A yaitu 1, 0, 0, 1, sampai hasilnya nanti jadi K0, 0K plus 0, 2C, 2C, 0 sama dengan K2C, 2C, 0 sama dengan 0, 0, 0 sama dengan 0. Entry persamaan memberikan K sama dengan 0 dan 2C sama dengan 0. Karena kedua atau semua skalar kita K sama dengan 0 dan C sama dengan 0 adalah 0, maka dengan definisi kita menyimpulkan bahwa matriks A dan B yang diberikan bebas linear. 3.3 itu properties of linear dependence and independence. Kita perlu membuktikan satu vektor adalah kelipatan dari yang lain. Vektor U dan V bergantung linear. Oleh karena itu dengan definisi di atas harus ada skalar bukan 0 atau K atau C sedemikian rupa sehingga
KU plus CV sama dengan 0. Di mana K tidak sama dengan 0 dan KU sama dengan minus CV, sehingga U sama dengan min C plus per K V. Sehingga kita akan memiliki U sama dengan min C per K V. Oleh karena itu, vektor U adalah kelipatan dari vektor V. Kita langsung masuk ke contoh, misalkan Pn adalah row vektor polinomial berderajat n atau kurang. Tunjukkan bahwa himpunan vektor di mana 1, T, T2, T kuadrat, T pangkat 3 sampai T pangkat n. Solusi. Perhatikan bahwa tidak ada polinomial yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari polinomial sebelumnya. Untuk contoh, kita dapat menulis polinomial seperti T atau K sebagai kombinasi linear. 1 T, T kuadrat, T pangkat 3, sampai T pangkat K dikurang 1. C01 plus C1T plus C2T kuadrat plus C3T kuadrat, T pangkat 3, sampai C K kurang 1 pangkat T K kurang 1, di mana tidak sama dengan TK. Karena tidak ada polinomial yang merupakan kombinasi linear dari polinomial sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan yang diberikan 1 T, T kuadrat, T pangkat 3 sampai T pangkat N adalah bebas linear. Selanjutnya itu adalah basis vektor. Kita dapat menganggap basis sebagai sumbu konsisten koordinat yang menggambarkan ruang vektor. Ini berarti bahwa setiap vektor dalam ruang vektor V dapat ditulis dalam bentuk koordinat. Anda dapat menguraikan setiap vektor menjadi vektor dasar. Contohnya, tunjukkan bahwa matriks berikut bukan dasar untuk M22, di mana kita misalkan A sama dengan 1, 0, 0, 1 dan B sama dengan 0, 1, 1, 0. Solusinya, kita perlu menunjukkan bahwa vektor atau matriks A dan B tidak merentang M22 atau bergantung linear. Untuk menunjukkan bahwa matriks A dan B tidak merentang dua-dua, kita hanya perlu matriks M22 dan buktikan bahwa kombinasi linear A dan B tidak menghasilkan matriks yang dipilih. Matriks C sama dengan 1, 2, 3, 4. Kita misalkan K1 dan K2 adalah skalar. K1 dikali dengan A plus K2 dikali dengan B, sehingga menghasilkan K1 0, 0, K1 plus 0, K2, K2, 0. Sehingga menghasilkan nanti adalah K1, K2, K2, K1. Sehingga menghasilkan 1, 2, 3, 4. Dengan menyamakan entry yang kita miliki, K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 2, K2 sama dengan 3, dan K1 sama dengan 4. Yang berarti kita tidak bisa mendapatkan matriks, di mana matriks A, B, C, dan D, di mana A tidak sama dengan D atau B tidak sama dengan C. 3.3.5 yaitu uniqueness. Misalkan himpunan B sama dengan V1, V2 sampai Vn menjadi basis untuk ruang vektor V. Setiap vektor di dalam dinyatakan secara unik sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Pertimbangkan vektor arbitrer W dan V karena B atau himpunan B sama dengan V1 sampai Vn adalah basis untuk vektor ruang V. Terdapat skalar K1 sampai Kn sedemikian sehingga K1 V1 plus K2 V2 sampai Kn Vn sama dengan W. Misalkan kita dapat menulis vektor ini W sebagai kombinasi linear lain, yaitu C1 V1 sampai Cn Vn sama dengan W, di mana C adalah skalar. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, jika ada salah kata, saya mohon maaf.